itulah John, cowok keren, panggilannya John. Namanya juga John Wallace. You're next, John Wallace. Apartemen rumahnya John, mobil mewah koleksinya John. Namanya juga John Wallace. You're next, John Wallace. Apartemen rumahnya John, mobil mewah koleksinya John. Namanya juga John Wallace. You're next, John Wallace. Tempat dugem, tongkrongan John, mobil mewah koleksinya John. Namanya juga John Wallace. You're next, John Wallace. Thank you. Di Jak TV. Tadi lagunya judulnya apa? John Wallace. Apa? John Wallace. John Wallace. Boleh perkenalkan nggak nih personil The Guns ada siapa aja? Personel The Guns itu. Ya, mic-nya boleh dipakai silakan. Ya. Oke, personel The Guns itu dari drummer ada Rifki, vokalis ada Buluk, ya, dan saya sendiri Rido. Sebenarnya The Guns ini mengusung musik apa sih? Rock and roll atau apa alirannya? Tadi kayaknya agak-agak unik nih. Kita rock and roll blues, tapi agak ngebanyol. Oh, rock and roll blues tapi agak ngebanyol. Inspirasinya oleh siapa? Kita nggak ada inspirasi, paling Rolling Stone, legend-legend rock and roll dunia aja. Ya. Intinya kalian bermain musik rock and roll tapi agak ngebanyol ya. Nah, kalian sering nggak sih main ke klub malam atau dugem? Terus juga seneng nggak musik-musik yang ngebeat, DJ? Jujur kita juga sering juga main sana. Sering main ke sana ya. Baik, dan halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya sapa dulu, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya William Darmawan dalam Ada Apa Berita Weekend. Nanti akan ada perbincangan yang tentunya akan menemani weekend Anda. Juga ada informasi aktual yang telah disiapkan oleh tim news kami. Terima kasih ya The Guns. Saya akan ngobrol-ngobrol soal DJ-DJ yang luar biasa yang telah hadir di studio Jak TV pada kesempatan kali ini. Kalian harus ngedengerin nih, karena nanti juga bakal berdua ya, bakal featuring ya, kolaborasi. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar, nah saya akan memperkenalkan seorang DJ yang usianya masih 9 tahun, bisa dikatakan paling muda ya di Indonesia. Siapakah dia? Langsung aja kita di Ada Apa Berita selengkapnya. Saya perkenalkan narasumber. Nah, sini ada papanya, ada Dede Yakuza. Selamat malam, selamat datang di Beranda. Juga ini ya DJ yang dibilang masih berusia 9 tahun ya, tepuk tangannya dong.
Kemudian juga ada Mas Diar, DJ nasional tahun 2007. Juga ada Mas Guntur, seorang DJ yang katanya sudah malang melintang ya di berbagai dunia per-DJ-an. Saya ke kamu dulu nih, ke Alvin. Alvin, kamu mulai nge-DJ sejak kapan? Sejak 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Iya. Kenapa kok tiba-tiba mau jadi DJ? Kan DJ itu profesi orang gede dan hubungannya dengan dunia malam. Kenapa? Ya, aku sih pertama suka musik juga sih, jadi tertarik. Terus sama suka juga sih ya yang namanya musik. Jadi intinya kamu tertarik dan suka musik ya? Iya. Oke, dan kami juga mengundang partisipasi Anda pemirsa. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 02151555111, 02151555111, silakan boleh telepon ya, ngobrol-ngobrol dengan DJ-DJ yang ada di sini. Baik, saya ke orang tuanya dulu. Bapak nggak khawatir nih nge-DJ dari kecil? Karena kan ada sebagian orang tua khawatir kalau anaknya berhubungan dengan DJ dunia malam itu katanya akan gelap. Nah, seperti apa nih? Itu dampak istilahnya pembicaraan yang gampang aja. Tapi kalau menurut saya kagak ya. Karena kan Alvin ini kan maksudnya dalam hal hobi DJ ini pada saat dia libur aja dia bisa bermain gitu. Kamu mainnya boleh tahu di mana, Alvin? Di studio yang ada di Jakarta. Studio, jadi belum di tempat-tempat, belum keluar malam ya, masih belajar ya. Dan Alvin ini juga pemenang DJ Championship 2012, luar biasa sekali. Untuk usia semuda kamu sudah menang, padahal baru 2 bulan belajar. Coba saya mau respon dari yang senior-senior dulu nih, ada Mas Diar. Gimana nih Mas Diar? Alvin, kita bicara Alvin, nggak ada matinya. Satu, buat saya dia anak yang ajaib. Dalam segi dia punya skill, penyerapan dia punya skillnya itu sangat luar biasa buat saya. Karena tidak semudah kita mengajarkan seorang untuk skill DJ secara ekspres. Kenapa saya bilang ekspres? Alvin boleh dikatakan ekspres. Dalam jangka 2 bulan, dia sudah meraih materi yang saya ajarkan sehingga membuahkan hasil seperti ini. Jadi gurunya adalah ini ya, Mas Diar dan juga Mas Guntur ya. Jadi belajarnya di Jakarta atau di mana? Ya, di studio Jakarta. Di Jakarta. Iya, betul. Nah kalau Mas Guntur sendiri gimana nih melihat bahwa ada nih DJ yang masih usia 9 tahun tapi sudah menasional? Yang jelas saya bangga ya sama sosok si Alvin karena dia sudah menguasai atau teknik-teknik DJ. Yang jelas buat saya DJ itu bukan sesuatu yang negatif, tapi ada sisi positifnya juga. Dan buat saya sudut pandangnya DJ itu musisi, sama seperti yang lain, musisi. Gitu. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, terserah tergantung orangnya. Kalau orangnya menggunakan profesi DJ untuk perspektif yang negatif, ya jadilah dia negatif. Tapi kalau dia pakai yang positif seperti kayak si Alvin, buat festival, buat main bareng sama grup band, itu saya rasa cukup bagus ya. Alvin, kamu terinspirasi oleh siapa? Kok tiba-tiba memilih untuk belajar DJ? Pernah nggak ngedengerin DJ di album siapa misalnya? Pernah sih dengerin video-video DJ ya, yang mungkin terkenal di luar negeri ya. Terus aku pertama kali terinspirasi DJ oleh papi aku. Jadi papanya juga DJ ternyata. Nggak cerita dari pertama ya, ternyata papanya juga DJ. Nah, ini bagaimana nih membina anak untuk belajar musik yang sekarang mungkin masih, DJ itu masih tanda kutip untuk profesinya di Indonesia. Artinya masyarakat belum terlalu percaya terhadap profesi, apalagi sudah ditanamkan dari kecil. Nah, ini gimana nih? Awal-awalnya saya kan suka main di studio. Kalau waktunya anak-anak libur kan kita nggak kemana-mana. Alvin ini suka ngeliatin saya, trik-trik main saya. Jadi Alvin ini ada bakat gitu. Saya coba sekali, 2 kali, 3 kali, dia bisa gitu. Dalam 2 minggu dia lancar. Dan sampai seterusnya Alvin ini menggelutin di DJ tapi di battle dia, scratching gitu bersama Bro Diar. Nah kemarin kamu waktu menang di DJ Championship 2012 itu lawannya siapa aja nih?
Banyak pasti. Nah itu gimana ceritanya? Kita sih sejelas panjang pasti tuh. Nah sebagai coach-nya nih gimana nih melihat waktu itu kan juga pasti banyak dong pesaing-pesaing yang juga sudah belajar DJ mungkin lebih lama karena baru 2 bulan ternyata. Saya merasa inilah tantangan Alvin dan saya merasa inilah gimana buka pintu karir Alvin yang pertama kali. Karena apa? Dia akan menghadapi berbagai macam di luar, baik itu seniornya, mungkin di atasnya dia yang punya skill lebih di atas mereka. Tapi saya bersyukur dia bisa melewati itu semua sampai dia memegang suatu predikat the best DJ male terbaik di Bandung. Di Bandung, tahu ya kalau Bandung itu kota kreatif, jadi walaupun cilik juga sayangannya pasti banyak ya. Mas Guntur gimana nih anggapannya? Ya, yang jelas sih saya dukung support 100% si Alvin ya, dan juga si Alvin juga karirnya masih panjang dan juga dia mesti tunjukin ke semua orang bahwa profesi DJ itu adalah musisi. Gitu. Musisi yang memang ada sisi baiknya, bila diolah ada sisi baiknya, ya kan? Dan juga buat kalangan seumur Alvin bisa gitu. Ya, artinya musisi adalah identik dengan karya. Ketika mereka neko-neko itu urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Ya. Ya, betul, artinya berhubungan juga dengan seni dan juga keindahan. Ya. Kalau pemirsa kami juga mengundang partisipasi Anda, silakan 02151551111 sudah terbuka buat Anda yang ingin telepon. Kami kembali setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita Weekend dan kami juga mengundang partisipasi Anda di 02151551111 bagi Anda yang ingin telepon silakan ya. Di sini ada DJ termuda di Indonesia masih 9 tahun tapi sudah menang salah satu kompetisi DJ nasional di Bandung tahun ini ya, belajar 2 bulan. Ini belajar 2 bulan emang bisa karena nge-DJ itu kan butuh keterampilan nih, Pak. Gimana? Kalau pribadi saya untuk scratching battle itu 2 bulan belum tentu bisa sanggup deh. Minimal bisa 5 bulan, mungkin bisa 6 bulan. Tapi kalau Alvin ini dalam 1 bulan dia udah lancar gitu. Dan 2 bulan pun udah mateng. Jadi saya serahin lagi ke instrukturnya dah. Baik, nanti saya tanya ke Isul. Saya sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Ya, silakan terputus 02151551111. Gimana nih? 2 bulan katanya sebulan udah bisa. Gimana ngelatih keterampilan? Inilah yang dibilang anak ajaib buat saya gitu pribadi. Kenapa? Belum tentu seseorang yang belajar itu secepat itu. Dan materi yang saya kasih ini cepat dia meresapnya gitu. Artinya saya memberi contoh, saya memberi materi, dengan 1-2 kali contoh dia udah mulai bisa ngikutin apa yang saya inginkan, sesuai apa yang saya inginkan. Terus saya poles sampai benar halus, akhirnya baru dia bisa. Gitu. Sapa penelpon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Hendro. Silakan Bapak Hendro, singkat saja. Iya. Ini saya kan banyak lagu-lagu di rumah supaya bisa ini populer gitu. Caranya gimana ya, Pak? Jadi banyak lagu-lagu ciptaan sendiri maksudnya gitu, Pak? Gimana, Pak? Banyak lagu-lagu ciptaan sendiri. Iya, ciptaan sendiri. Oke, nah mungkin ingin dapat sentuhan DJ ya kali ya. Baik, terima kasih Bapak atas teleponnya. Nah, ini sebenarnya siapa yang bisa jawab nih sebenarnya dari silakan Mas. Dia punya lagu gimana nih biar bisa populer. Sentuhan DJ juga bisa ya, karena sekarang lagu-lagu yang ngebeat itu lagi laku keras juga kan. Betul. Itu namanya musik disco, musik house ya. Artinya gini loh, kalau yang tadi Bapak maksudkan dia punya lagu yang ingin disentuh oleh DJ, kita bisa namanya kolaborasi. Tapi kalau misalnya dia punya bahan atau apa yang bisa dia ingin hasilkan seperti yang dia inginkan, itu namanya DJ juga tapi remixer. Dia seorang DJ tapi dia juga seorang remixer yang bisa membuat lagu itu menjadi suatu lagu
yang dikemas jadi house gitu. Saya ke Mas Guntur, sebenarnya profesi DJ itu apa sih dan pekerjaannya apa aja sih di balik orang-orang yang pada ngedance di dance floor? Apa yang harus dipersiapkan sehingga lagu itu juga bisa enak didengar? Iya, yang jelas kalau kita jadi DJ memang punya persiapan matang juga ya, terutama mental kita. Kedua, memang lagu-lagu kita memang mesti update ya. Terus dan juga kita punya persiapan matang, program-program kita, karena memang tugas kita bagaimana caranya ini orang yang di dance floor ini bisa happy dengan tugas seorang DJ. Itu tantangan terberat. Ada juga yang DJ yang memang ya main sesuka-suka saya lah gitu ya. Ya akhirnya kurang begitu. Cuman memang kalau yang DJ yang profesional, yang bagus, memang dia mesti menguasai medan yang mesti ditaklukkan. Oke, di luar dari menguasai medan, apa saja tugas seorang DJ? Mungkin membuat lagu juga, mengaransemen lagu juga, memixing lagu juga, atau gimana? Ya, remixer. Itu dia remixer, bikin mixing lagu ya. Jadi mungkin sebelum malam hari itu jam 10 ke klub, itu dari siang tuh udah bekerja sebetulnya ya? Sebetulnya kita sudah bekerja, artinya sore, siang malam. Jadi kita siang itu kadang-kadang kita kontek-kontekan ya, kayak contoh deh, Mas Biar, ini ada lagu apa nih? Gitu. Jadi kita mesti kontek-kontekan dari siang karena kita mempersiapkan malam. Malam ini yang tugas kita finishing deh. Kita mesti tampil habis-habisan, bagus, gitu kan? Karena kalau sudah persiapan kurang matang, hasilnya kurang maksimal. Alvin kalau ditawarin di sebuah klub malam berani nggak buat masuk dan bermain di sana? Tidak. Kenapa? Belum cukup umur, satu juga cukup umur lah yang penting ya. Tapi kamu itu kira-kira mau jadi DJ terus atau gimana? Ya aku sih DJ cuman hobi doang ya. Hobi. DJ cuman hobi, tapi aku pengen jadi pengusaha juga. Wah, luar biasa. Jadi hobi jalan, usaha juga jalan ya. Nah, Mas, ini gimana nih cara mendidik anak-anak juga biar bisa berkarya? Mungkin ya bukannya DJ, bisa juga main musik dan lain-lain. Ini gimana nih cara memandunya? Untuk memandunya, misalnya gini, apa sih kemauan ini anak? Pertama itu yang saya cari. Maunya apa? Jadi kita ikutin. Kenapa? Saya dengan mudah. Karena saya belajar sambil bermain dengan dia. Saya dengan bermain otomatis dia menganggap teman, bukan guru atau sebagai seorang instruktur. Makanya berikanlah dia kenyamanan yang mana nanti dia sendiri enjoy untuk melakukan gitu loh. Untuk kedepannya pun kalau memang dia ada bakat untuk remixer atau dia ibaratnya mau kolaborasi atau apa, karena DJ ini kan nggak hanya sebatas mesin, tapi program yang lain pun kita harus menguasai gitu. Baik, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat malam. Iya, malam. Ya, dengan siapa di mana? Asma, di Bogor. Silakan, singkat saja. Iya, Mas mau nanya nih, kalau misalnya kita kan hobi buat dengerin musik DJ kayak gitu. Ya, bisa volume TV-nya dikecilkan sedikit, Mbak. Oh, oke. Iya, apa namanya, kan kita kan maksudnya hobi gitu kan dengerin musik kayak gitu. Terus kalau misalnya kita pengen jadi DJ itu kayak gimana? Terus kalau misalnya belajarnya gimana? Apa kalau misalnya DJ itu independen bisa nggak? Apa harus ikut manajemen atau gimana gitu? Cara yang paling gampang buat belajar DJ itu seperti apa gitu? Nah, kamu tertarik ya buat belajar DJ? Iya. Wah. Pernah nyoba. Sudah pernah nyoba belum? Udah. Udah. Gimana rasanya? Emang sih asik gitu. Cuman kan cuma sebentar doang gitu. Terus pengennya sih pengen sampai bisa, pengen jadi profesional DJ lah kayak gitu. Gimana sih caranya kayak gitu? Ya baik, terima kasih Anda di Bogor atas teleponnya. Nah ini cewek nih ya, ini anak-anak udah belajar DJ. Sekarang ada cewek, kan lagi musim juga nih, iya, DJ cewek nih pada main di klub. Beginilah, murid saya memang bukan Alvin aja. Ada cewek juga, ada juga cowok juga yang umurnya di atas rata-rata Alvin. Kalau mereka ingin belajar, silakan datang ke tempat kami yang berada di Jakarta. Mungkin nanti kita bisa info lebih lanjut nanti setelah ini gitu. Materinya ada yang nanti kita kasih, baik itu dari hunting speed atau jaga pitch control untuk menyamakan BPM temponya, dan juga kita mengeksplor alat ini gunanya buat apa. Karena semakin ke depan alat DJ nggak hanya itu, semakin ke depan
mungkin zaman dulunya dari turntable, sekarang menaik jadi CDJ, dan juga ditambah-tambah efek-efek lainnya yang memultifungsikan bahwa alat ini semakin ke depan semakin maju gitu. Iya, dan tadi ya artinya perkembangan teknologi juga membantu perkembangan dunia musik di DJ ini ya. Nah, Alvin, kamu kan bentar lagi katanya mau main ya. Kamu mau mainin apa nih nanti setelah break iklan? Berikannya battle sih pasti. Battle itu apa sih? Nah, apa battle? Battle tuh ya, dia kayak semacam kayak juggling juga ada, stretching. Biar pemirsa penasaran ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Alvin DJ yang masih berusia 9 tahun akan main live di Beranda. Live di Ada Apa Berita, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita Weekend. Dan sesuai janji kami tadi, kami akan sama-sama menampilkan DJ Alvin yang masih berusia 9 tahun tapi prestasinya sudah luar biasa ya. Menang DJ kompetisi nasional tahun 2012 di Bandung. Dan sekarang kamu mau ngapain nih? Mau main apa tadi yang disebut? Perform battle. Perform battle. Coba dibunyikan sedikit dong. Jangan di fullin dulu. Ya pemirsa nih gimana ya berada di balik ini DJ, coba saya yang mainin gimana? Pencet yang mana? Play ini. Play. Kemudian kalau mau ngasih taste gimana? Kalau misalnya mau ngasih... Matiin, Vin. Oke. Biar pemirsa penasaran. Dan pemirsa langsung aja ini dia kita sambut DJ Alvin. Let me tell you something. That was fresh. Drop it.
Alvin, luar biasa sekali. Tadi itu gimana kok bisa sih menghasilkan suara-suara itu? Itu ada tekniknya ya? Iya pasti. Jadi kamu susah nggak tuh ketika memindahkan tangan satu ke yang lainnya? Awalnya susah nggak? Awalnya sih susah. Luar biasa sekali. Dan pemirsa, itu dia DJ Alvin yang masih berusia 9 tahun. Coba dimainkan sedikit lagi. Saya diajarin dikit dong Alvin. Coba biar saya juga tahu ya ilmunya gimana. Karena saya nggak tahu sama sekali nih. Coba di play sedikit. Dan pemirsa, Anda juga masih bisa bergabung di 02151551111. Mana play? Ini. Saya udah tahu kalau playnya ya. Saya tes. DJ William. Oke, terus? Yang ini juga play itu. Kemudian apa lagi? Yang lain ini, echo, yang ini, pencet ini. Saya agak sedikit bisa ya. Dan pemirsa, ternyata benar kalau kata tadi DJ senior, berkarya di bidang musik itu bisa lewat berbagai cara ya, dengan musik R&B, hip hop, rock, tadi juga ada musik indie, dan DJ juga merupakan salah satu cara ya Mas ya untuk berkarya di dunia musik. Silakan balik lagi Alvin. Ya. Jadi di sini. Saya tanya ke coachnya nih, ini gimana nih? Apa sih kesulitannya melatih anak-anak, karena kan butuh kesabaran juga. Kesabaran udah pasti. Cuman tergantung kita yang tadi. Artinya saya bilang, kita anggaplah dia ini sebagai teman, jangan sebagai guru dan murid. Kenapa? Buatlah murid ini jadi nyaman. Jadi saya anggap dia ini teman. Sambil bermain, sambil kita belajar. Inilah hasilnya. Kurang lebih. Nah, Bapak sendiri sebagai orang tua, ingin nggak nih anaknya lebih serius lagi menekuni DJ? Karena kan banyak juga nih DJ yang mungkin go internasional, sehingga bisa ya hidup dari dunia musik ini. Kalau untuk kedepannya sih, untuk musik saya pasti support. Tapi kalau untuk di klub malam kayaknya enggak. Jadi yang DJ berkarya? DJ yang berkarya dan istilahnya DJ festival. Punya album, festival, kemudian juga album manis-manis ya. Nah, Mas Guntur sendiri melihat gimana sih Mas, DJ kan di Indonesia ini sudah cukup banyak ya. Bagaimana nih, apa yang menjanjikan dari musik ini? Yang jelas memang banyak DJ, cuman itulah tantangannya ya. Tantangannya, kayak contoh si Alvin tadi, dia perform begitu bagus, dan kalau dia udah menciptakan suatu karya yang bagus, otomatis dia bakal dilirik orang. Gitu. Otomatis dia bakal dicari-cari orang. Gitu. Karena memang yang dipraktekin sama si Alvin memang cukup sulit loh. Saya pun pernah untuk bikin satu program, itu butuh waktu 1 minggu atau 4 hari. Itu latihan. Kadang-kadang memang kalau lagi posisi fit kita bagus, cuma kan kadang-kadang pas sudah deket waktunya, posisi badan kurang bagus, program kadang-kadang berubah loh. Gitu. Jadi butuh konsentrasi penuh, tenaga dan juga ya, betul. Latihan yang ekstra. Latihan yang untuk ekstra. Menghasilkan tadi ya. Untuk menghasilkan yang seperti yang di Alvin ya. Tadi ya. Iya. Itu kayak si Alvin latihan 3 menit, cuman dia latihannya berminggu-minggu sampai 2 bulan. Perform kan. 3 menit latihannya berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Baik, nanti kita lanjut lagi pemirsa. Jangan kemana-mana karena ada apa berita akan kembali hanya di JAK TV. Terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita Weekend, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama dengan DJ yang masih berusia 9 tahun tapi sudah berprestasi secara nasional, kita ke informasi yang berikut ini. Pemirsa, China Art Festival berupa kirab budaya seperti atraksi layang, barongsai, debus, dan beberapa atraksi lainnya digelar dalam rangka memperingati Ultaviara Facuku yang ke-50 tahun. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka Ultaviara Fatcukung yang ke-50 tahun menggelar China Art Festival yang digelar di Jalan Kemenangan Taman Sari, Jakarta Barat Minggu tadi. Adapun acara seperti pagelaran budaya seperti atraksi liong, barongsai, debus, dan 86 tandu replika dewa dari berbagai daerah turut dipertontonkan dalam acara ini. Ya, ini acara
tahunnya. Tahunan jadi ulang tahun lah kebudayaan China. Maknanya apa sih Pak? Ya sebenarnya cuma memperingati aja, jadi tradisi gitu. Tapi maknanya apa nih Pak sampai mendatangkan ada patung-patung dari berbagai daerah dan juga arak-arakan? Ya karena Petak Sembilan ini satu kota yang cukup tua ya. Sudah wihara ini 255 tahun yang lalu. Ya pemirsa, dalam rangka ulang tahun yang ke-13, Alfamart melakukan acara sepeda santai. Berikut liputan selengkapnya. Selain di Jakarta, acara Gue Sehat bareng Alfamart ini juga diselenggarakan di 15 kota besar secara serentak seperti Palembang, Lampung, Bandung, Cirebon, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya. Nina, salah seorang peserta, mengaku senang dengan acara Gue bareng yang diselenggarakan Alfamart dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus diselenggarakan dalam setiap akhir pekan. Bagus ya, ada acara kayak gini jadi meningkatkan olahraga di sepeda. Saya juga tadi dari rumah ke sini ya lumayan lah. Sudah sampaikan, mudah-mudahan di tahun depan, tahun 2013, kita dari Kementerian Pemuda bisa bersinergi dengan stakeholder lain untuk menangkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kami atas nama Menteri mengucapkan terima kasih kepada Alfamart yang telah menyelenggarakan kegiatan dari Funbike ini. Mudah-mudahan insya Allah di tahun 2013 lebih geber lagi. Iya, jadi kita ini memang sebenarnya bukan hanya kepada pelanggan Alfamart saja, tapi masyarakat luas juga. Sebenarnya juga kita ingin memberitahukan juga bahwa di Alfamart ini sekarang kita sudah ada 22 toko yang kita sebut sebagai Rumah Albi, di mana itu diperuntukkan untuk masyarakat luas, masyarakat sekitar. Dan kita berikan secara gratis, di mana mereka bisa pakai untuk arisan, untuk rapat warga, dan hal-hal lainnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat Sungai Ciliwung merupakan salah satu titik pencemaran dan pasar rumput akan direlokasi menjadi rumah susun sewa atau rusunawa. Berikut informasi selengkapnya. Dalam acara HUT Vihara Fat Cukung yang berada di Petak 9, Ahok mengatakan akan melakukan pembersihan Sungai Ciliwung yang saat ini sudah sangat tercemar dengan banyak aktivitas masyarakat. Menurut Ahok, rancangan desain untuk rumah susun sudah disetujui oleh pihak Pemda dan Kemenpera, dan 35.000 jiwa yang terkena gusur dapat ditampung dengan 20.000 rusun. Sungai Ciliwung yang tercemar menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Pemprov yang baru untuk kembali melakukan tata kota agar sungai tersebut bisa berfungsi. Terus lagi memungkinkan itu ada SMP 8 di belakangnya juga kosong. Terus ada kantor teknis bekas PU kalau nggak salah juga bisa. Jadi kita akan memanfaatkan tanah kami, membangun, baru pindahkan, baru bongkar. Supaya PU bisa teruskan. Itu rancangannya udah disetujui oleh desain. DPRD atau enggak? Rancangan desain sudah kelihatan bentuknya. Pak Gubernur pun sudah suka dengan desain seperti itu. Tapi kita perlu secara teknisnya masuk akal atau tidak. Pemirsa, Sekolah Kreatif Global Art Indonesia menggelar art competition yang diikuti 1.000 peserta dari tiap kota di Indonesia, dan pemenang akan mengikuti lomba secara internasional di Thailand. Berikut liputan selengkapnya. Perlombaan seni melukis dan seni kreatif ini diselenggarakan di salah satu mal di Jakarta Barat yang diikuti peserta dari usia 8 tahun hingga 15 tahun. Setiap peserta akan mengikuti lomba menggambar dan mewarnai dengan membawa peralatan sendiri yang telah diberikan oleh Global Art. Menurut Kepala Global Art Indonesia Johar, peserta yang mengikuti kompetisi Global Art sekitar ribuan peserta berasal dari tiap-tiap kota di Indonesia, di mana setiap peserta dilatih untuk berkompetisi secara sehat. Anak-anak untuk berkompetisi ramai-ramai mengerjakan sesuatu. Kemudian ini juga akumulasi dari apa yang mereka pelajari berbulan-bulan sebelumnya. Jadi di sini kita summarize lomba, kita bikin satu karya, lalu kita lihat perkembangan mereka itu seperti apa. Hasilnya itu kemajuannya seperti apa tiap tahun. Mengambil tema Saving the World, rencananya pemenang kompetisi ini akan mewakili Indonesia untuk mengikuti kompetisi Global Art Internasional di Thailand pada bulan November nanti. Muhammad Haris, JAK TV.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita Weekend. Kita lanjutin lagi dialognya ya. Nah Mas Guntur, kita tahu ya industri musik di Indonesia sangat berkembang. Seberapa menjanjikan sih musik dengan unsur DJ ini? Ya, yang jelas banyak ya. Mulai kayak sekarang ini di klub-klub atau di perkusi-perkusi di kampus-kampus sekarang udah kolaborasi dengan DJ. Itu pertama. Yang kedua, grup-grup band pun sekarang udah banyak yang ngontek. Bang, bisa nggak nih kita main bareng? Band sama DJ. Oh, boleh. Gitu. Banyak banget. Jadi belum lagi yang iklan-iklan ya, kayak di sponsor yang ini produk itu banyak kok. Nah, kalau Mas Diar sendiri untuk belajar DJ itu butuh biaya yang tinggi nggak sih, Mas? Biaya sih relatif ya, tergantung dari sekolah DJ-nya itu tersendiri gitu loh. Tapi kalau masing-masing sekolah kan punya peraturan, punya biaya tersendiri. Jadi untuk harga saya anggap relatif lah. Tergantung pasaran sekolah dari DJ-nya itu sendiri gitu buat saya. Jadi relatif ya. Relatif. Ada yang murah, ada yang standar, ada yang juga mahal. Ada yang dimaksud murah itu artinya mungkin ada private, ada ibaratnya resmi paket dari sekolah DJ itu tersendiri gitu. Nah Alvin, ketika belajar DJ, kamu merasa seneng nggak? Dan teman-teman apa tanggapannya setelah tahu kamu menang di kompetisi DJ di Bandung? Kalau teman-teman aku sih nggak tahu semuanya. Tapi setelah masuk TV ini kayaknya jadi tahu ya. Kayaknya. Nah itu gimana? Tapi orang tua support sekali ya untuk ini ya? Iya. Nah Bapak sendiri khawatir nggak nih? Mungkin wah anak ini tanggapan masyarakat udah dijadiin DJ sejak kecil. Ada nggak kekhawatiran seperti itu? Kekhawatiran sih saya kagak, karena kan dalam pengawasan saya Alvin ini dalam pengawasan. Jadi Alvin kemana kan tetap ada saya gitu. Jadi sebagai orang tua saya hanya support hobi Alvin untuk bertalenta jadi DJ, boleh-boleh aja kan tadi yang saya bilang, untuk festival, untuk turnamen gitu. Dan untuk dia berkarya sebagai pencipta lagu, remixer. Nah, itu yang dia lagi sekarang gelutin. Dan berarti disupport dan dibatasi ya? Iya. Support, dibatasi, dan tidak begitu saja dilepas. Ada kita. Karena kan juga untuk anak kan ada peraturan tersendiri dari hukum di Indonesia. Nah itu tidak takut ya, karena sudah menjalankan sesuatu yang benar ya. Artinya mengawasi anak untuk acara-acara yang mungkin ya tadi hanya di mall, di acara ulang tahun anak, kira-kira seperti itu. Dan karena Alvin juga nggak berani kan masuk ke klub ya. Baik, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Ada Apa Berita akan kembali hanya di JAK TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi Alvin yang masih berusia 9 tahun sudah coba ya nge-DJ di depan pemirsa. Sekarang instrukturnya harus nyoba juga nih nge-DJ. Mas Diar dan juga Mas Guntur, coba tunjukkan kemampuan kalian. Silakan. Ya, kira-kira mau mainin lagu apa nih? Ya.
Udah berapa lama Mas nge-DJ? 2006. Harusnya Mas Guntur juga coba dong Mas, gak apa-apa masih ada waktu kok. Kira-kira lama gak nih persiapannya? Hah? Udah berapa tahun nge-DJ? 2006. 2006, berarti udah berapa tahun tuh ya? Luar biasa, 6 tahun lebih. Biasa main di mana Mas? Di Jakarta, di Bandung, banyak di Jakarta? Udah hampir 4 presiden sama. Oh, 4 presiden. Oke, nah ini sekarang Mas Guntur nih mau ngasih kita untuk kebolehan ya. Yeah. 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 Terima kasih Mas Guntur. Udah nge-DJ berapa lama nih Mas Guntur? Saya dari tahun 2000. Tahun 2000, 12 tahun, luar biasa sekali ya. Dan berkarya di dunia musik merupakan satu hal yang luar biasa ya, terutama buat generasi muda karena ya tadi ya, dengan DJ pun kita bisa membawa nama Indonesia ke dunia internasional. Saya ke kamu aja nih, apa nih pesan-pesannya buat yang masih muda seperti kamu biar berkarya tidak hanya di DJ tapi juga berprestasi di sekolah, bisa lebih serius menekuni bidangnya. Coba pesan-pesan kamu apa nih? Ya pesan-pesan tuh, kalau misalkan latihan ya kayak mesti ya rajin sih ya, nomor 1 sih ya. Mesti rajin, sekolah juga rajin, latihan juga. Tapi tunjukin bakat masing-masing. Dan tunjukkan bakat masing-masing itu. Tunjukkan bakat masing-masing. Terima kasih ya Alvin telah hadir di Jak TV, Pak Dede, Alvin, Diar, Mas Guntur juga terima kasih. Sukses selalu dan setelah ini Alvin bakal featuring sama The Guns ya. Iya. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang di Ada Apa Berita Weekend kali ini. Saya William Darmawan ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat dan kita sambut langsung ini dia DJ Alvin dan juga The Guns hanya di Jak TV. Siap. Oh yeah. Aku mau disco, jangan ganggu aku. Aku lagi tunggu, jangan usik aku. Aku mau disco, aku lagi tunggu. Sudah ku katakan jangan ganggu aku, tapi kamu malah telepon aku. Aku lagi disco, aku lagi tango. Aku lagi disco.
no disco, no party, 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 no disco, no party. Aku lagi disco. Aku lagi tango. Aku lagi disco. Disco, rock and roll, Alvin, come on. Oh yeah. Thank you.